Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu pemuji yang terhormat, perkenalkan saya Rahmat Hidayat, Sarjana Psikologi dari SMK Kesehatan Prima Indonesia Bekasi. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan pada jurusan Bimbingan dan Konseling di Universitas Negeri Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2398012961. Hari ini, Senin 4 Desember tahun 2023, saya akan membuat video bimbingan klasikal untuk kelas 12 asisten keperawatan A menggunakan metode problem based learning dengan topik perencanaan karir setelah lulus SMK. Video ini diperuntukkan untuk uji kinerja pada UKM PPG periode 6 tahun 2023. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Attention. Ready. Okay, my friend, before we start, let's pray together. May we begin. Pray finish. Greeting the teacher. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai kita bakar semangat dulu nih. Apa kabar? Kalau saya bilang SMK jawabnya apa? Bisa. Ingat ya, kalau saya bilang SMK? Bisa. Kalau saya bilang SMK Kesehatan Prima Indonesia? Bisa ya? Oke, SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Kesehatan Prima Indonesia? Oke, alhamdulillah. Oke, teman-teman, hari ini ada yang nggak masuk kah? Ada. Ada? Ada, Pak. Berapa anak? Satu. Oh, satu anak sakit izin Izin. atau alfa izin sakit? Izin pergi. Izin pergi kemana? Ada. Pada pembelajaran atau pelayanan klasikal ini kita menggunakan metode problem based learning. Jadi di mana teman-teman nanti akan disajikan satu video yang teman-teman bisa akses, teman-teman bisa lihat secara bersama-sama suatu fenomena yang terjadi terhadap lulusan SMK. Kenapa saya tayangkan video? Karena teman-teman berharap nanti setelah video ditayangkan, teman-teman akan menggali lagi di dalam lagi kenapa, penyebab, apa solusinya, dan kira-kira apa peran saya, kami, berarti kan teman-teman semua ya, berperan untuk mengatasi sebuah fenomena itu biar tidak terjadi kepada kita. Oke, fenomena nanti ada, nanti teman-teman akan diberikan sesi untuk diskusi. Nah, ini rulesnya tadi ya saya bilang, teman-teman nanti akan membentuk kelompok, teman-teman nanti akan mendapatkan satu bimbingan tujuan apa sih akhirnya dari materi ini, tujuan akhirnya itu apa gitu, berdasarkan langkah-langkahnya. Oke, video ditayangkan, teman-teman diskusi, mengikuti langkah-langkahnya, dan nanti sebelum masuk ke dalam penyajian video, kita akan sedikit ice breaking, biar nggak tegang ya. Ini mukanya tegang-tegang banget nih. Nggak lagi punya masalah kan? Masalah apa, kan lagi bingung ya. Bingung menentukan karir. Terus nanti kita akan tutup. Sebelum menutup kita akan review kegiatan pertama dan kita mulai lagi untuk berdiskusi, melakukan presentasi, mengerjakan evaluasi, dan kita akan tutup rangkaian kegiatan kita. Ini rules kita, bimbingan kita selama ketemu saya nanti kurang lebih 2 kali 45 menit ya, bukan 45 jam ya, 45 menit kita akan rulesnya ini, langkah-langkah ini yang kita akan laksanakan. Nah, teman-teman kan bisa kita bagi kelompok nih, jumlah siswa kan 33 ya, kurang 1 ya, berarti 32. Silakan teman-teman bikin kelompok yang seperti biasa aja teman-teman bikin, dan nanti teman-teman langsung duduk per kelompok masing-masing. Bisa? Oke, sebelum kita mulai, yuk kita bikin kelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing dan duduk seperti melingkar seperti orang diskusi.
Oke, sudah sesuai kelompok ya teman-teman ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita bagi kelompok nomornya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok. Oke, di sini ada yang lebih tua atau mau dituakan buat jadi ketua kelompok. Silakan pilih teman-teman satu untuk menjadi ketua kelompok. Siapa? Nomor 1. Oke, nomor 1 Opi, kelompok 2 Ica, kelompok 3 Rahma, kelompok 4 Lydia, kelompok 5 Caca. Oke, Salsa. Ini tujuan apa sih Pak Rahmat nih memberikan materi layanan tentang karir? Apa sih tujuannya? Tujuan yang utama teman-teman nanti diharapkan bisa merancang sebuah planning ya, rencana yang akan teman-teman buat untuk setelah lulus ini mau ngapain gitu. Apa rencananya teman-teman? Sudah ada? Sudah? Udah, yang sudah alhamdulillah. Belum? Banyak ya? Berarti flow aja Pak, seperti air mengalir aja ketemu ya alhamdulillah. Enggak ya nggak apa-apa. Tapi kita harus punya rencana teman-teman ya. Seperti teman-teman udah punya rencana besok malam minggu mau kemana? Masya Allah, belajar ya. Ya, walaupun ujiannya setelah selesai ya kita anggap tetap harus belajar ya, karena masih ada ujian yang lainnya. Oke, ini rencana utama. Teman-teman akan membuat planning, bisa membuat planning ngapain sih teman-teman setelah lulus, mau kerja, mau kuliah, atau ya bisa 3 aja ya. Yang keempatnya kita anggap nggak usah dulu ya. Apa itu yang keempat? Pengangguran. Jangan ada berdoa pengangguran ya. Pengangguran itu bagi mereka yang malas mencari kerja ya. Tujuan berikutnya, ini peserta didik mampu merencanakan pilihan karir setelah lulus SMK. Peserta didik mampu mengklasifikasikan jenis pilihan karir sesuai dengan passion teman-teman setelah lulus SMK. Kan fashion udah tahu dong, kira-kira perawat ini is passion, ini bukan passion kalian, bukan? Passion. Masih ada yang saya terjebak Pak. Mudah-mudahan nggak ada ya. Mudah-mudahan nggak ada. Yang terakhir teman-teman dapat menentukan pilihan karir, kerja dulu atau kuliah dulu. Kuliah. Nah, kan pilihan kan? Pilihan itu 1 atau 2 kan gitu. Kerja dulu, oke kita fokus kerja dulu, ngumpulin uang buat kuliah. Atau saya kuliah dulu, target 3 tahun lulus, ketiga saya baru kerja. Oke, ini tujuan ya. Oke, tujuannya. Sampai tujuan ada yang mau tanya teman-teman? Ada yang mau tanya? Oh, kayaknya udah disiapin pertanyaan nanti ya. Sekarang belum tergambar kayaknya. Oke, nah ini langkah-langkahnya. Teman-teman nanti saya akan sajikan satu bentuk video. Video ini tentang fenomena yang terjadi di anak-anak SMK setelah lulus SMK gitu, kebingungan anak-anak SMK, fenomenanya ya. Terus teman-teman nanti disuruh menyimak video tersebut dan berdiskusi sama kelompok. Setelah itu teman-teman nanti mempresentasikan hasil diskusi dan teman-teman nanti mengisi hasil evaluasi dari hasil diskusi. Dan apa sih refleksi kita setelah bimbingan ini berlangsung, dan baru kita rencanakan tindak lanjut. Masih ada nggak anak-anak masih? Nah, sebelum masuk video ini saya buka dulu persepsinya. Ya, teman-teman sudah siap kan? Sudah siap? Sudah ready? Ininya sudah dikosongkan, gelasnya dikosongkan karena ada informasi baru ya. Ya itu filosofi gitu ya. Kosongkan gelasnya sebelum kita menerima informasi. Karena kalau gelas kita penuh, bagaimana informasi itu bisa masuk? Yang ada apa? Luper. Berarti kita kosongkan dulu, teman-teman harus tarik napas, buang napas, relax, nggak usah tegang. Kita akan menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Ini masalah kita semua kok, masalah kalian dan masalah sekolah. Kalau sendiri-sendiri nggak enak yang punya masalah ya. Enak kayak gini ya, masalahnya dipukul rata semua. Akhirnya kita dapat solusi. Oke, nih bener nggak sih teman-teman, target pertama ini adalah lulus dulu. Target terdekat ya, lulus dulu kan? Karena sebelum kalian kuliah wajib kuliah di universitas ternama, tapi kalau belum lulus apakah bisa? Enggak. Oke, kerja di tempat yang rumah sakit yang baik atau rumah sakit bagus, tapi belum lulus boleh.
berarti target pertama adalah lulus. Semua saya yakin pengennya lulus kan, dengan nilai bagus. Kalau nilai baik, semua nilai itu baik. Tapi biasanya ada predikat bagus dan tidak bagus, kompeten atau tidak kompeten. Bagus semua mau. Syaratnya harus belajar dan berusaha. Jangan lupa apa? Doanya kencengin ya. Oke. Nah setelah itu teman-teman pasti akan dihadapkan pertanyaan tuh dari orang tua, tetangga, netizen gitu ya. Kan follower kalian kan ribuan ya, banyak kan followers kalian. Kalau saya kan kurang lebih 2. Saya, anak saya, istri saya cuma 2 berarti kan. Ya, banyak follower tuh pasti kan banyak dong. Ih, anak SMK Prima ngapain setelah lulus gitu ya? Tetangga nanya, Neng, udah lulus? Udah, Bu, misalkan. Mau kemana, Neng? Nah, pertanyaan itu kadang mengganggu kita kan, betul? Udah, sebelum lulus ditanya kapan lulus, ya enggak? Udah lulus ditanya mau ngapain, kerja apa kuliah? Udah kuliah misalkan, ditanya enggak? Iya. Kapan skripsi? Udah skripsi tanya lagi enggak? Kapan wisuda? Wisuda tanya lagi enggak? Kapan kerja? Udah kerja masih tanya kapan nih? Oke, jadi pertanyaan akan muncul terus kan? Pasti kita harus punya jawaban. Jawabannya kadang kan nggak boleh yang kadang jawaban kita itu bikin orang makin penasaran. Lalu setelah itu ngapain? Ada deh. Orang makin penasaran nggak? Pasti nanya ke siapa? Ke orang tua. Orang tua bingung, nggak tahu anaknya ya. Kalau saya pengennya kerja, biasa orang tua pengennya kuliah. Nah, tapi anaknya pengen kerja. Nah, biasanya di menjelang fase ini banyak tragedi keluarga antara anak dan orang perselisihan paham dan pendapat. Bener nggak? Apa sudah terjadi? Udah terjadi. Orang tua pengennya A, kalian pengennya C. Nah, ketemu kan? Nah, solusinya apa? Teman-teman harus bikin planning. Makanya setelah ini harapannya teman-teman tahu tuh, ini rencana saya loh, Ma, Pa. Mungkin bisa dikritisi atau dikasih saran oleh orang tua. Karena kita selama hidup ini pasti butuh pendampingan orang tua. Sampai nikah pun teman-teman butuh orang tua nggak? Butuh. Apalagi perempuan ya. Siapa yang mau nikahin? Iya, penghulu Pak, loh kan masih ada orang tuanya. Oke, skip, jangan bahas nikah nih, panjang kalau bahas nikah. Nah, pertanyaannya kapan mau kuliah atau kerja? Jika kuliah apakah ada biaya gitu ya? Muncul pertanyaan, saya kuliah, orang tua saya takut nggak mampu. Orang tua mampu, takut otak saya nggak mampu. Misalkan gitu ya. Atau saya pengen banget kerja karena membantu mereka. Nah, teman-teman, iya, biar makin semangat, kita coba ice breaking. Apa ice breakingnya? Teman-teman sudah ada di depan sini link yang teman-teman bisa akses. Nanti teman-teman di sini ditugaskan untuk mencari kata kunci dan mencocokkan dari pertanyaan dan pernyataan yang sudah disediakan seputar karir. Apa aja karir ya? Kuliah, ya kerja. Nah, silakan teman-teman akses di link yang sudah tertera di sini, bit.ly bimbingan karir DK. Silakan. Nanti teman-teman akan digiring masuk ke dalam suatu permainan edukasi. Nah, teman-teman harus mencari kata kunci yang berada di sini dengan menyusun kata-kata yang berkaitan dengan karir. Terus setelah ketemu, teman-teman akan mencocokkan dulu nih pernyataannya yang mana dari 6 pernyataan, mana yang cocok sama kata kunci yang teman-teman dapat. Oke, setelah coba kita perlu menggambarkan apa sih yang teman-teman ketahui tentang karir. Yuk, yang tahu angkat tangan. Karir. Apa itu karir? Gereja? Apa karir? Yang masih megang handphone langsung aja searching cari di Google.
dalam pekerjaan seseorang. Jadi kalau kita berkaitan sama pekerjaan, berarti ada kemajuan, ada proses, ya prospeknya gimana karirnya, gitu ya, kemajuan. Itu teman-teman ya. Tapi kalau kita generalisasikan bahwa karir kita itu nggak hanya bekerja, kita bisa memiliki karir dalam bidang studi. Karena ada kemajuan tahapan dari SMK menuju kuliah, gitu ya. Dari SMK menuju kuliah itu kemajuan. Nggak ada kan dari SMK menuju SMP. Gambar ya? Iya, Kak. Jadi teman-teman sudah punya konsep karir adalah ya video yang akan saya tayangkan kepada teman-teman suatu fenomena yang mungkin sedang terjadi di kalangan anak-anak remaja. Bahkan video ini datanya itu database nasional, bahwa kekhawatiran ini yang menjadi resahnya kami sebagai sekolah, teman-teman sebagai siswa, orang tua sebagai wali yang akan mengharapkan sesuatu hasil dari hasil kalian belajar di sekolah. Nah, coba kita cek videonya. Kekhawatiran ini yang akan kita pecahkan dalam proses Kalian tahu nggak sih pengangguran terbanyak ternyata dari lulusan SMK loh. Data terbaru dari BPS tentang tingkat pengangguran terbuka atau TPT sebesar 5,86% atau sebanyak 8,42 juta orang itu penganggur. Mungkin kalian pikir tingkat pengangguran ini didominasi oleh mereka yang putus sekolah atau mereka yang hanya lulusan SD. Ternyata dari jumlah pengangguran tersebut paling banyak itu didominasi oleh jumlah lulusan anak SMK. Nih kalian bisa lihat sendiri tingkat pengangguran berdasarkan jenjang pendidikannya. Kenapa tamatan SD justru malah paling sedikit yang penganggurannya? Begini kalau kata Bapak Margo Yuwono, lulusan di atas SD kebanyakan mereka pilih soal pekerjaannya sehingga tingkat pengangguran terdekatnya cukup tinggi. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan rendah seperti tamatan SD atau putus sekolah justru mau melakukan pekerjaan apa aja. Nah tapi kenapa ya tamatan SMK kok malah lebih banyak penyebab penganggurannya? Coba tulis alasan yang kalian tahu di kolom komentar. Oke, kurang lebih seperti itu tayangan videonya. Sudah tergambar ya? Mewakili nggak perasaan kita? Bahwa sudah ada yang mensurvei bahwa pengangguran tingkat tertingginya dominasi berapa persen? 9,42% ketimbang dari SD. Oke, sudah terbayang ya? Nah, teman-teman setelah ini teman-teman coba diskusikan tentang fenomena yang terjadi dengan keadaan realnya kita saat ini. Teman-teman sekarang posisinya di kelas 12. Berarti sebentar lagi teman-teman pun menjadi seorang benar dan sudah bisa tuh merasakan pekerjaan seperti apa, kuliah seperti apa. Nah, sebelum itu terjadi sama kita, kira-kira apa yang perlu kita antisipasi untuk menekan si pengangguran yang terjadi tingkat SMK? Tergambar? Ada yang mau tanya kan? Nah, ketua kelompok silakan untuk menginstruksikan satu anak menjadi notulensi, sisanya berdiskusi. Hasil yang terbaik apa yang perlu kita sampaikan nanti kita akan presentasikan dengan skema tanya jawab. Bisa? Kurang lebih 20 menit clear ya. Boleh diskusi 15 menit, sisanya kita akan pakai untuk tanya jawab. Oke, mangga dipersilakan untuk mulai diskusi.
simak ya, sudah ada kelompok yang sudah ingin mendiskusikan hasil diskusinya dari kelompoknya. Boleh dari kelompok 3. Enggak, dipersilakan untuk memaparkan hasil diskusinya kepada teman-teman semua. Nanti teman-teman di kelompok lain boleh menyiapkan pertanyaan atau mungkin memperkuat hasil dari diskusinya kelompok 3. Boleh memperkuat, boleh menanyakan, atau boleh kita diskusikan bersama-sama. Berdua, kan di sini berdiri aja sendiri. Kita kan mau diskusi, boleh. Yuk, belajar berani. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya. Harus semangat ya. Perkenalkan nama saya Olivia Adanda dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang mengapa alasan lebih banyak pengangguran dari lulusan SMK. Penyebab atau alasannya itu karena masih bingung mau pilih kerja atau kuliah. Kalau pilih kuliah itu belum tentu keterima. Kerjanya belum tentu langsung dapat. Kalian juga kebanyakan anak SMK mikir ke biaya orang tuanya mampu atau enggak tidak. SMK juga kan harusnya kuliahnya di mana. Terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami memiliki 2 faktor kenapa kita masih bingung untuk memilih untuk bekerja atau kuliah. Yang pertama faktor jurusan. Kenapa anak SMK susah mendapat pekerjaan atau lebih banyak pengangguran? Karena yang pertama itu faktor jurusan. Rata-rata lulusan SMK mencari pekerjaan sesuai jurusan seperti yang didapatkan. Nah, yang kedua adalah faktor lapangan pekerjaan. Jadi biasanya perusahaan itu menginginkan para calon untuk memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun dan juga jenjang pendidikan minimal S1. Sama seperti kita kan perawat ya. Pasti kan rumah sakit menginginkan calon pekerja itu yang memiliki pendidikan minimal D3 atau pengalaman minimal 1 tahun. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 5. Jadi di sini hasil diskusinya banyaknya lulusan SMK yang menganggur karena belum sesuai dengan pilihan kejuruannya. Jadi lulusan SMK itu lebih banyak yang menyesuaikan kejuruannya dibanding lulusan SD yang menerima apapun pekerjaan atau peluang yang ditawarkan. Nah, faktor lulusan SMK yang sudah dapat pekerjaan, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya memperkenalkan diri, saya dari kelompok dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan atau memberi faktor solusi tentang banyaknya pengangguran anak SMK. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktornya. Faktornya itu salah satunya peran pemerintah, instansi pendidikan dan industri perlu disatukan untuk menanggulangi masalah pengangguran anak SMK yang sesuai dengan kejuruannya masing-masing. Nah, faktornya itu hal ini terkait proses pencarian pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya hingga ketidaksesuaian antara keahlian dan kebutuhan lapangan kerja tersebut. Kalau misalnya nih kita kan sekolah di SMK Kesehatan, cuma kita nggak bisa lanjutin kuliah, kita mau nggak mau kan harus bandingkan cari kerjaan lain, cuma kita nggak punya keahlian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 4, faktor dalam alasannya itu ketidaksesuaian keterampilan. Lulusan mungkin tidak memiliki keterampilan yang sesuai dengan kemampuan sehingga sulit bersaing. Kurangnya keterlibatan industri jika kurikulum SMK tidak terkait erat dengan kebutuhan industri. Lulusan mungkin tidak siap menghadapi tuntutan pekerjaan. Kurangnya bimbingan karir, ketidakpahaman mengenai pilihan karir dan peluang pekerjaan dapat menyebabkan kesulitan memilih jalur yang tepat.
tidak memadai pengalaman. Oke, baik teman-teman, sudah disimpulkan hasil dari refleksi kita hari ini bahwa nyatanya jenjang SMK itu memang butuh beberapa soft skill tambahan untuk mendukung kalian siap kerja. Dan teman-teman harus punya planning berikutnya apa? Ketika nggak kerja harus punya second option. Apa kira-kira? Berwirausaha. Tadi kan kebanyakan gitu ya hasilnya. Berwirausaha kalaupun ingin menunggu info lapangan pekerjaan. Atau mungkin tadi ada yang menambahkan bisa juga untuk pilih jalur perkuliahan, UTBK, atau mungkin kita kenal sekarang apa namanya? SMBT yang di games ya, SMBT dan SMBT. SMK boleh nggak? Boleh. Silakan mendaftar. Sekarang kalian punya prerogatif lainnya. Selain teman-teman bekerja, teman-teman boleh untuk kuliah kampus. Oke, itu refleksi kita hari ini. Mudah-mudahan bisa teman-teman bikin master plan-nya. Oke, karena nanti teman-teman LKPD-nya membuat satu rencana setelah lulus SMK. Rencana apa yang teman-teman akan lakukan setelah lulus SMK untuk sebagai proyeksi kegiatan kita hari ini. Nanti teman-teman bikin planning pertama, planning kedua, planning ketiga, sampai dengan planning kelima lah. Kalau kebanyakan nanti bingung ya. Bisa? Bisa. Dan selanjutnya teman-teman ini, sebagai bentuk teman-teman sudah paham tentang materi kita hari ini, silakan teman-teman klik untuk mengisi. Tinggal kita klik ya. Sudah saya share linknya, teman-teman tinggal klik untuk diarahkan kepada Google Form pertanyaan-pertanyaan yang harus teman-teman jawab dengan skala 1 sampai dengan skala 4. Berarti kalau 1 sesuai kurang sesuai, sangat tidak sesuai. Skala 4 ini nilai tertinggi, sangat sesuai. Silakan diisi identitasnya, nama lengkap, dan jurusan dan kelas. Oke, sudah ya diisi ya? Udah Pak. Sudah ya? Udah diisi semua? Udah. Oke, jika sudah nanti kita lihat hasilnya, seberapa paham tentang materi kita hari ini. Nah, teman-teman sebagai penutup, mungkin nanti dari hasil dan proses pengamatan sejauh ini seminggu ke depan nanti akan kita lihat masih ada nggak teman-teman masih bingung setelah ini mau pilih jurusan apa atau mau kerja atau mau kuliah. Jika masih ada, nanti kita akan bikin rencana tindak lanjut untuk kita lakukan konseling secara layanan kelompok atau mungkin persorangan aja ya. Nanti kita akan lihat dari hasil evaluasi yang kalian kerjakan dan proses kedepannya masih ada nggak sih teman-teman yang masih bingung, kesulitan untuk menentukan karir. Dari mana? Dari tadi hasil evaluasi dan hasil lembar kerja teman-teman. Planningnya sejauh mana? Jika sudah terplanning semua, teman-teman sudah mulai memiliki gambaran, mudah-mudahan planning itu bisa kita menjadikan sebuah solusi untuk mengantisipasi tingkat pengangguran tingkat SMK. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Nggak ada, clear ya? Clear ya, oke. Sebelum saya tutup, saya bakar lagi semangatnya, karena biasanya kalau sudah bimbingan tuh loyo ya. Masih ingat kalau saya tanya apa kabar? Kalau saya bilang SMK? Bisa. SMK? Bisa. SMK Kesehatan Prima Indonesia? Oke, kita tepuk tangan. Dengan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.